yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita terus diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar agar semakin dekat dengan baginda Nabi dengan di bawah bimbingan Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Kita sudah sampai kepada bab baru, babun nahyi an somti yaumin ilal laili. Bab larangan diam hingga malam, sehari maksudnya. An Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau bercerita, hafidtu an Rasulillahi, aku menghafal kabar ilmu dari Rasulullah SAW yang berbunyi la yutma ba'da ihtilamin, tidak ada istilah yatim kalau sudah balik. Definisi yatim adalah seorang anak yang ditinggal oleh ayah handanya yang tidak berayah. Satu syaratnya. Yang kedua syaratnya adalah dia belum usia balik. Kalau ditinggal ibunya tidak disebut sebagai yatim. Jadi ditinggal ayahnya, meninggal, dan dia belum usia balik. Kalau sudah usia balik tidak lagi disebut yatim. Sudahlah berlalu pembahasan tentang bagaimana keutamaan merawat anak yatim. Tentunya tidak perlu diulang di sini. Ana wa kafilul yatimi kahataini. Nabi menyebutkan yang merawat anak yatim denganku seperti ini di surga, berkatan. Tapi begitu sebaliknya berbuat zalim kepada anak yatim, Masya Allah, makan di dalam perutnya api. Dosa besar. Dan berbuat zalim kepada anak yatim sudah kita sebutkan bermacam-macam model, halus. Bahkan seolah-olah melindungi tapi justru memanfaatkan zalim. Membuat panti asuhan bukan untuk merawat anak yatim tapi untuk cari duit, ada. Karena kalau sudah atas nama anak yatim semua orang terenyuh. Biarpun tidak punya iman, bahkan orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka masih punya belas kasih kepada anak yatim. Nah, ini yang diambil duitnya. Orang-orang yang punya belas kasih ini atas nama panti asuhan. Tak tahunya panti asuhannya bukan untuk memuliakan anak yatim, tapi hanya untuk kemewahan penyelenggaranya. Na'udzubillah. Dan juga zalim kepada anak yatim halus adalah ibundanya. Tidak memperhatikan urusan harta waris yang ditinggal, akan tapi sang ibunda mungkin menikah lagi atau yang lainnya. Menikah lagi adalah halal. Akan tapi di saat tidak memperhatikan urusan haknya anak, sehingga tanpa disadari juga menghabiskan hartanya sang anak. Ada lagi yang zalim kepada anak yatim halus, saudara rebut waris, mentang-mentang adiknya masih kecil dibohongi. Zalim, banyak model anak zalim pada anak yatim, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Sudah berlalu kisah anak yatim. Dan batas anak yatim, disebut anak yatim, adalah sampai balik. Batasan ini berlaku di dalam hal-hal, misalnya ada wakaf atau hibah atau pemberian. Jika kita mewakafkan atau mendermakan untuk anak yatim, maka yang boleh memanfaatkan harta tersebut hanya anak yatim yang sesungguhnya. Yaitu anak yang sebelum balik. Maka kalau kita mengambil dana atas nama anak yatim, maka yang tidak yatim nggak boleh. Misalnya sebuah pondok pesantren, ada orang nyumbang untuk anak yatim, dimasukkan ke pondok. Di dalam pondok tidak semuanya yatim, nggak boleh, haram nih, menyalurkan dana dengan salah. Kalau ada orang merawat anak yatim, oke. Tapi setelah dewasa tidak lagi atas dasar anak yatim. Mungkin bisa dilanjutkan merawat mereka sebagai anak yang tidak mampu. Oke. Tapi untuk atas nama anak yatim nggak. Maka waspada betul istilah anak yatim ini. Supaya kita tidak zalim kepada hak-hak anak yatim. Dosa besar anak yatim, kalau kita zalim kepada anak yatim, dosa besar. Baik, sudah selesai tentang bahasan anak yatim pada pertemuan yang lalu. Wala somata yaumin ilal laili. Tidak ada istilah diam, puasa diam sampai malam, rawahu Abu Daud. Jadi waktu pagi dia tidak mau berbuka, tidak mau ngomong.
Puasa bisu kalau bahasa orang di negeri ini ada puasa bisu. Enggak ada puasa bisu. Ada puasa bisu itu adalah syariat. Syariat Nabi terdahulu, kisah bagaimana Nabi Zakaria di saat diberi kabar bahwa saya akan punya anak. Nabi Zakaria mengatakan kami sudah tua, istri saya pun juga mandul. Nah, ada. Tandanya apa? Puasa. Puasa bisu. Tidak berbicara selama 3 hari. Sayyidat Siti Maryam juga. Ada banyak kisah. Kisah syariat syar'u man qablana sebenarnya. Ada sebutkan Al-Qur'an wa quli inni nadartu lirrahmani, aku bernadar kepada Allah. Sauma. Sauma di sini adalah imsak. Makanya kalau kita bicara puasa kan ada imsak, menahan diri, termasuk dari bicara adalah termasuk disebut puasa. Falan ukallima al-yauma insiya, aku tidak akan bicara kepada siapapun dari bangsa manusia. Nah, di situ ada dibahas oleh para ulama bagaimana tentang syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita itu bagaimana. Syariat man qablana itu ada 3 macam. Syariat man qablana, syariat Nabi terdahulu yang dikukuhkan oleh agama kita, agama Islam, maka itu jelas syariat. Yang kedua, syariat agama terdahulu yang ditiadakan oleh syariat Islam, maka tidak akan jadi syariat. Yang ketiga adalah syariat agama terdahulu tapi Islam tidak menafikan dan juga tidak mengukuhkan. Disinilah perdebatan para ulama, syar'u man qablana, syar'u nana, itu bagian yang ketiga saja. Tapi yang sudah diithbat, ditetapkan seperti nyembelih korban adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, dikukuhkan dalam agama kita, pasti jadi syariat. Itu yang ada di syariat Nabi terdahulu, kemudian dikukuhkan oleh baginda Nabi, maka menjadi syariat. Ada syariat Nabi terdahulu tapi tidak ada di Nabi kita. Ya ini contohnya. Jadi puasa bisu itu ada pada zaman dahulu, tapi ditiadakan. Maka kalau gitu umat Nabi Muhammad ya kalau puasa jangan bisu dong. Puasa biasa, banyak baca Al-Quran, zikir, malam bisu ya rugi. Sehingga hal ini dilarang. Bahkan kalau kita melaksanakannya menjadi haram. Kecuali bisu kita memang tidak ada teman ngomong. Hidup di rumah sendirian lalu diam, bukan sengaja untuk berpuasa dengan bisu, membisu. Jadi, kalaupun ada orang nadar, saya bernadar, ini ada syariat. Ada yang ngikuti syariat terdahulu, nadar-nadar yang tidak difahami tentang maknanya. Ini kan nadar-nadar syariat terdahulu. Nadar syariat Nabi terdahulu. Untuk tidak berbicara, maka dipenuhi karena waktu itu syariat. Tapi kalau hari ini ada orang nadar, kalau saya beri rezeki, saya nggak akan ngomong 3 hari, nggak usah dipenuhi. Lalu bagaimana ulama bahas tentang kalau kita terlanjur nadar yang ternyata tidak boleh dipenuhi, bagaimana untuk menebus kesalahan nadar saya? Jangan dipenuhi, akan tapi nanti diganti dengan cara seperti orang hanath, orang membatalkan sumpah. Seperti puasa 3 hari, memberi makan 6 sok. Atau jadi ada khilaf di dalam hal ini. Intinya para ulama sebagian mengatakan itu seperti kafaratul yamin, membayar kafarah karena orang tersebut melanggar sumpah. Kalau memang nadarnya nadar yang tidak boleh dipenuhi, sebab nggak boleh kita nadar sesuatu yang dilarang. Nadar yang semula mubah ia akan menjadi wajib. Ini termasuk nadar. Ada orang nadar, nanti kalau selahir anak saya yang ke-1, ke-2 akan saya wakafkan ke Pondok Al-Bahjah. Nggak akan berlaku nadar itu. Wakaf apa sih wakaf maksudnya? Niru Sayyidah ini nadar tu laka ma fi batni muharrara. Ya nggak ada wakaf nadar. Wakaf anak itu gimana sih wakaf anak mau diberikan? Ya ada, kalau budak yang dijual belikan nggak wakaf, anak nggak bisa diwakafkan. Cuman maksudnya adalah jika agar dia itu berkiprah di tempat tersebut, ya ini namanya hanya pengarahan saja, bukan memenuhi nadar, tidak.
Bukan bab memenuhi nazar. Karena nazar bagaimana menazar? Aku wakafkan anakku. Wakafkan, cuman bahasa wakaf mungkin setelah ini ada orang mengatakan, aku wakafkan anakku untuk pondok. Ya maksudnya bukan wakaf beneran. Kalau wakaf kan di barang-barang yang diperjualbelikan atau barang yang bernilai, harganya bisa dinilai ya. Atau kalau wakaf dia punya hurriyah, punya kebebasan untuk berkiprah di sana, berjuang di sana, berada di sana. Itu kan kisah Sayyidah Hannah tentang nazar. Ini nazar tulah kama fi batni muharrara itu. Baik, adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada ibadah dengan diam. Kalau ada siapapun yang nazar untuk ibadah diam, membisu, maka tidak boleh dipenuhi. Tidak boleh dipenuhi. Nah, kalau sudah terlanjur nazar, maka kalau terlanjur nazar, bagaimana nanti? Saya terlanjur nazar tapi nazar salah. Sebagian mengatakan sudah kan nazar salah nggak wajib dipenuhi. Kemudian ikhtiyatnya sebagian ulama mengatakan diganti dengan membayar kafaratul yamin. Kafaratul yamin adalah puasa 3 hari atau it'amu asrati masakin min awsat. Memberi makan, maaf ya Pak tadi. Memberi makan 10 orang atau baju 10 orang. Seperti itu. Baik, selesai masalah ini. Kita bagi, masih ada satu hadis lah. Qala al-Khattabi fi tafsir hadzal hadits kana min nusukil jahiliyati, ini termasuk ibadahnya orang-orang jahiliyah, orang dulu, as-samatu, diam. Fa fanuhu, mereka dilarang untuk beribadah dengan diam fil islami an dzalika. Di dalam Islam dilarang untuk yang demikian itu. Wa umiru bidzikri, diganti. Kalau sudah terlanjur ganti zikir. Maka kalau ada orang nggak ngomong dengan orang manusia, tapi diganti zikir, tidak melanggar. Saya tidak ngomong dengan orang ini. Kenapa? Bab hajar. Mungkin di rumahnya, dia tinggal di rumah. Berdua tok sama istrinya. Istrinya bikin kesel. Wajurun, dihajar, tidak ngomong dengan istrinya. Cuman agar keluar daripada larangan, tapi berzikir, baca Quran. Wa umiru bidzikri, lalu diganti dengan zikir. Wal hadithi bil khairi, dan ngomong yang baik. Ada hadis lagi. Wa an Qais bin Abi Hazim qala dakhala Abu Bakar, dari Qais bin Abi Hazim, dakhala Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masuk ala imra'atin min Ahmas. Ada masuk atau ketemu di sebuah tempat, ini waktu haji ini. Ada perempuan dari Ahmi, yuqalu laha Zainab, disebut dengan sebutan Zainab. Fara'aha la tatakallam. Ini keadaan mungkin kalau hari ini kan ada perkemahan di Mina dan sebagainya begitu. Sayyidina Abu Bakar menemui perempuan ini, tapi nggak ngomong dia. Nggak ngomong. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah ini bisu? Malah tatakallam. Memang bisu dia, kenapa nggak ngomong dia? Qalu, orang pada menjawab, hajjat, oh dia haji, tapi sambil bernadar haji musmitatan. Dia pengen haji tapi nggak ngomong sama sekali sepanjang haji. Faqala laha, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memerintahkan kepada wanita tersebut, takallami, ngomong. Fa inna hadza la yahil, karena ini enggak halal. Jadi pernah ada kesalahan itu. Tapi sudah dibenahi, kalau sudah ada salah, jangan dituduh salahnya. Dengar pembenahannya, maka hari ini nggak boleh kita seperti itu. Itu kan waktu itu mungkin wanita itu belum tahu. Hadza min amalil jahiliyati, ini adalah kerjaan orang jahiliyah. Pada kalimat akhirnya wanita tersebut ngomong, Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari.